pasar saham kita lagi heboh nih. Tiba-tiba, dalam sekejap, semua perdagangan di-stop total. Jelas jutaan investor jadi panik dan bingung. Sebenarnya ada apa sih di balik layar? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Jadi, Januari lalu, Bursa Efek Indonesia ngelakuin sesuatu yang jarang banget terjadi. Semua aktivitas perdagangan dihentikan, alias trading hold. Dan ini kejadiannya nggak cuma sekali, tapi 2 kali. Kebayangan, ini langsung bikin gelombang panik dan ketidakpastian di mana-mana. Pastinya pertanyaan semua orang sama. Kok bisa gini? Apa sih pemicunya? Nah, inilah misteri yang akan kita coba pecahkan dalam beberapa menit ke depan. Ternyata apa yang kita lihat di luar itu cuma permukaannya doang. Kayak puncak gunung es. Ada sebuah cerita tersembunyi. Sebuah dinamika pasar yang gak disadari banyak orang yang ternyata jadi akar dari semua kekacauan ini. Oke, sekarang ayo kita bedah huru-hara ini. Biar kita ngerti kenapa pasar kita seolah-olah lagi kebakaran, kita mesti lihat lebih dalam. Jauh di balik angka indeks harga saham gabungan yang sering kita lihat ijo-ijo di berita. Nah, ini dia nih konsep kuncinya. Pasar saham kita itu ternyata nggak bergerak barengan sebagai satu kesatuan. Coba deh bayangin kayak ada 2 kereta di rel yang sama. Tapi satu ngebut banget, sementara satunya lagi jalannya pelan banget. Pasar kita itu bergerak dengan 2 kecepatan yang sangat berbeda. Nah, ini cerita yang kebanyakan dari kita tahu kan. Kalau lihat datanya, sejak 2023, IHSG kita itu kelihatannya gagah banget nih. Naiknya sampai 33%. Angka yang kelihatannya fantastis dong. Ini ngasih kesan kalau pasar kita lagi booming dan semuanya aman terkendali. Sekarang, coba lihat deh apa yang terjadi kalau kita utak-atik dikit angkanya. Kalau kita keluarin cuma 12 saham yang terafiliasi sama konglomerat besar, tahu nggak pertumbuhan pasarnya sebenarnya jadi berapa? Cuma 16%, kurang dari setengahnya. Gila kan? Realitanya beda jauh. Saham-saham inilah yang disebut para penggerak pasar. Intinya, cuma ada 21 saham dengan laba yang bisa dibilang anomali. Maksudnya gini, harga sahamnya udah terbang tinggi banget, mungkin 100 kali lipat dari laba yang dihasilkan perusahaannya. Jelas valuasi yang nggak wajar. Nah, saham-saham inilah yang jadi mesin roket di balik kenaikan IHSG. Dan ini dia angka yang paling bikin kaget. Tanpa 21 saham penggerak pasar itu, keseluruhan pasar saham kita dari tahun 2023 itu tumbuhnya cuma 7%. Jauh banget dari angka 33% yang dipajang di mana-mana. Artinya apa? Artinya kalau Anda nggak kebetulan investasi di segelintir saham ajaib itu, ya portofolio Anda kemungkinan besar cuma gitu-gitu aja. Oke, jadi sekarang kita udah paham ya, masalah utamanya adalah pasar kita itu rapuh banget karena terlalu bergantung sama segelintir saham. Kondisi inilah yang akhirnya bikin wasit pasar modal dunia turun tangan dan ngasih peringatan keras. Siapa sih MSCI ini? Gampangnya, anggap aja mereka ini semacam FIFA-nya pasar modal dunia. Klasifikasi dari mereka itu jadi panduan buat para manajer investasi raksasa di seluruh dunia yang megang duit triliunan dolar. Pokoknya, apa kata mereka itu penting banget. Dan inilah bom yang mereka lempar ke kita. Dengan nada yang sangat serius, MSCI bilang ada potensi reklasifikasi Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar perbatasan. Ini tuh bukan sekedar peringatan biasa. Ini ancaman turun kasta yang serius banget buat pasar modal kita. Biar kebayang separah apa dampaknya, coba lihat perbandingan ini. Kalau kita beneran turun kasta, kita bakal satu grup sama negara kayak Bangladesh, Vietnam, bahkan Burkina Faso. Ini bukan soal gengsi doang loh, ini artinya dana-dana investasi global itu bakal dipaksa jual aset mereka di Indonesia. Duit triliunan bisa kabur ke luar negeri. Peringatan dari MSCI ini bikin kita kayak di persimpangan jalan yang krusial. Masa depan pasar modal kita sekarang bergantung banget sama respons kita. Dan paling nggak ada 3 skenario yang bisa terjadi. Jadi ada 3 kemungkinan. Skenario pertama, yang paling buruk, kita cuek aja, nggak nurut dan beneran diturunin kelasnya. Wah, ini semua investor rugi besar. 2 skenario lainnya, itu kalau kita patuh. Bisa jadi permainan saham konglo ini selesai, dan pasar bakal anjlok dulu. Atau, dan ini yang paling ideal, para pemain besar ini pintar, mereka beradaptasi sama aturan main yang baru dan lebih transparan. Kira-kira mana yang bakal kejadian? Jujur, nggak ada yang tahu pasti. Oke, setelah ngerti semua drama tingkat tinggi ini, terus kita sebagai investor retail harus gimana? Bagaimana cara kita navigasi di tengah lautan ketidakpastian kayak gini?
Ini ingetin kita ke prinsip paling dasar di dunia investasi, risiko dan imbal hasil. Banyak banget orang cuma fokus ngejar untung setinggi-tingginya, tapi lupa sama risikonya. Padahal, imbal hasil besar itu hampir pasti datang dengan risiko yang besar juga. Ngejar jackpot tanpa paham risikonya, itu bahaya banget. Terus gimana dong strateginya? Jawabannya klasik, tapi selalu manjur. Diversifikasi. Pastikan pondasi portofolio Anda, lebih dari setengahnya, itu ada di aset yang aman banget, kayak reksadana pasar uang. Terus, sebagian lagi baru masukin ke saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang perusahaannya beneran sehat. Nah, sisanya, dikit aja, buat alokasi taktis ke aset yang lebih spekulatif. Intinya simple, ngelindungin modal itu sama pentingnya sama nyari untung. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-barang. Di dunia yang serba nggak pasti kayak sekarang, di mana prediksi sering banget meleset, jangan-jangan mengelola risiko lewat diversifikasi itu bukan cuma salah satu strategi, tapi mungkin satu-satunya strategi buat menang dalam jangka panjang.